Oke, Kak. Oke, bentar. Ambil dulu kaca. Bentar. Ini dimulai atau gimana Mas Isan? Nunggu jam? Langsung dimulai aja, Kak. Oke, siapin dulu peralatan. Oke, sambil nunggu mungkin bisa dibaca dulu ya nomor 31-nya. Ya, mulai dari 31 karena yang kemarin udah dibahas sampai nomor 30. Bisa dicek di recordnya kemarin udah dibahas sampai nomor 30. Ini dari mulai 31 ya. Baik, teman-teman semua, pejuang kedinasan ya. Saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Salam sehat ya buat teman-teman semua pejuang aparatur sipil negara ya. ASN baik buat CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan ya. Harapannya dimanapun teman-teman dan kita semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun ya. Amin. Baik teman-teman ya, mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit ya, karena ada tadi mati listrik ya. Tiba-tiba nggak tahu di Jogja yang nggak pernah, mungkin tadi ada informasi katanya ada yang trouble ya di daerah Magelang atau daerah Temanggung tadi, sehingga menyebabkan harus padam gitu ya beberapa daerah di Jateng dan juga di Jogja, tapi semoga bisa segera teratasi seperti itu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar diberikan kelancaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup ya. Kita selesaikan dari nomor 31 sampai dengan nomor 45 ya. Ini lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam 15 menit ya, nanti kita harapannya bisa selesai ya, 15 soal seperti itu. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah bagaimana terkait dengan sosial dan juga budaya ya, bagaimana juga adanya aspek inisiatif dan juga kontribusi kita ya. Jadi kata kunci yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman ingat selalu adalah PIK ya. Bukan Partai Indah Kapuk ya, tapi bagaimana partisipasi, inisiatif dan juga kontribusi. Jadi jawaban di dalam TKP itu adalah jawaban yang kemudian idealnya itu mencerminkan ataupun memiliki makna tadi ya, bagaimana partisipasi kita, bagaimana inisiatif kita dan juga bagaimana kontribusi dari diri kita. Oke, jadi harapannya adalah apa? Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa kemudian menyederhanakan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang lebih sederhana, kemudian yang lebih bisa dipahami seperti itu. Nah, nomor 31 ini tidaklah ya. Ini adalah konteksnya sehari-hari ini. Gimana ketika Anda hendak ya atau mau berangkat ke kantor ya, Anda kemudian melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah ya. Intensif yang mana nih? Online intensif.
Oh, yang online. Melihat banyak orang membuang sampah di dekat pembuangan ya. Nah, dan sampah tersebut ternyata berserakan. Ini mungkin realitas dan juga faktanya banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ketika Anda hendak berangkat kantor, Anda melewati jalan raya dan melihat banyak orang membuang sampah di situ ya. Dan kemudian berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan ya. Nah, di sini bagaimana teman-teman? Kontribusi ataupun inisiatif yang seharusnya kita ambil. Bagaimana langkah konkret yang kemudian idealnya harus kita ambil atas problematika ini. Ini opsi jawabannya. Ini beberapa opsi yang kemudian bisa apa ya? Untuk menjawab ya, menjawab soal atau menjawab pertanyaan ini. Menurut teman yang mana yang paling ideal? Silakan teman-teman jawab di dalam room chat ya. Nah, oke. Kalau faktanya mana? Faktanya yang D ya, memvideo dan juga memviralkan ya, agar semua orang paham ya, agar semua orang tahu ya. Oke. Memberitahu orang yang di sekitar. Kalau yang A sama B agak kurang ya, D juga kurang. Ya, C ya. Karena di dalam opsi ini tidak ada jawaban yang kemudian menjadi ideal lagi gitu ya. Yang menjadi paling ideal gitu ya. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan nomor 31. Jadi lihat, jawaban dalam TKP itu sangat-sangat relatif ya. Dia tidak bisa kemudian mutlak ya. Oke, lanjut nomor 32. Nah ini, gampang ini. Saat ini banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi pro kontra, banyak terjadi problematika ya. Karena berbagai macam perbedaan pandangan, karena berbagai macam hal-hal ya yang misalkan karena perbedaan antara suku, antara kelompok, antara golongan, yang satu terhadap yang lain, antara suku satu dengan suku lain ya, yang kemudian tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Anda sebagai salah satu pengajar yang ada di SD gitu ya, diminta bagaimana agar nilai Pancasila itu dapat diterima di dunia per SD-an. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang mana jawabannya? C. C sama D, A antara D ya. Ya,
Sebenarnya fakta dan teori itu dalam TKP lebih penting mana teman-teman? Lebih penting fakta atau teori? Lebih penting fakta ya. Berarti yang mana? Opsi yang D ya. Bagaimana kemudian kalau banyaknya tadi ya pertikaian karena adanya perbedaan suku, agama, ras. Tadi kan bagaimana berarti kita harusnya sebagai tenaga pengajar yang kemudian mengajarkan Pancasila itu lebih ke ya memberikan contoh-contoh sikap yang kemudian mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, yang D. Oke. Oke, next ya. Nomor 33 ini. Nah, ini tim Anda mendapat tugas ya dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawa ya. Di bawahnya dibawa dalam rapat petinggi perusahaan ya. Nah, dokumen yang harus disiapkan itu ternyata sangatlah banyak atau cukup banyak ya. Namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele ya. Tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan. Atau keselarasan itu adalah bagaimana kesesuaian ataupun kekompakan gitu ya. Nah, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi hal ini teman-teman? Memberikan pengertian agar sadar ya. Jadi dalam TKP itu gunakan rumus eliminasi. Ketika sudah paham ya, sudah paham soalnya, sudah paham intisari, substansi, atom dari pertanyaannya, itu teman-teman lihat opsi-opsi jawabannya apa saja dan kemudian eliminasilah jawaban yang sudah pasti salah. Nah, bagaimana Mas cara mengetahui jawaban yang sudah pasti salah adalah apa? Cara mengetahui jawaban yang sudah pasti salah adalah dengan lihat kalau dia mengandung kalimat negatif itu sudah pasti salah. Lalu pertanyaan lagi, bagaimana cara melihat ada kalimat negatif? Ya seperti kata-kata menolak, kata-kata tidak, terus kemudian tidak mau menerima, itu adalah semuanya kata-kata yang negatif yang langsung bisa kita eliminasi. Artinya jawaban yang kemudian mengandung konotasi negatif itu sudah pasti poinnya tidak sampai 5, bahkan tidak sampai 4 atau 3 seperti itu ya. Oke. Jadi nomor 33 itu yang kemudian bisa salah itu adalah yang D ya. Dia sudah pasti salah karena dia dibiarkan saja ya. Yes, ada yang mau ditanggapi 33? Oke. 34 ya. Nah ini. Rina adalah salah seorang anggota unit kerja biasa. Anggota unit kerja biasa. Nah, suatu hari unit Rina harus menangani keluhan ya, menangani keluhan dari siapa? Dari seorang mitra kerja perusahaan yang cukup rumit ya dan membutuhkan pengambilan keputusan saat itu juga ya dari pimpinan unit ya. Padahal pimpinan unit
masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Nah, jadi Rina di sini adalah dia sebagai seorang anggota unit kerja biasa, artinya karyawan biasa ya. Kemudian sebenarnya dia tidak punya kuasa yang lebih, tidak punya kuasa yang kemudian benar-benar tinggi ya. Tetapi suatu hari unit Rina ataupun instansi pokok Rina ini menangani keluhannya dari seorang mitra kerja, yang mana kemudian mitra kerja ini membutuhkan ya pengambilan keputusan ya dari pimpinan, tetapi pimpinan masih dalam proses perjalanan dan juga terjebak macet. Jika Rina adalah sikap Anda bagaimana? Nah, ini opsinya. A. Mencoba menenangkan mitra kerja sambil menunggu pimpinan unit. Yang B. Meminta rekan lain yang lebih berpengalaman. Yang C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia. Nah, ini yang mana? Lebih ke yang hmm. Mana? Hmm. Jadi dalam TKP, kalau kita memang terjebak ya, kemudian harus mengambil suatu keputusan yang mutlak ya, harus mengambil suatu tindakan yang memang harus diambil ya, karena suatu kondisi yang darurat ya, maka jawabannya sangat mudah ya, yaitu komunikasikanlah atau diskusikanlah kepada pihak-pihak yang langsung bersangkutan, yang kemudian itu bisa kemudian perlahan memecahkan masalah tersebut ya. Mendiskusikan, kemudian mengkomunikasikan itu juga bisa seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah opsi yang D ya, akan mengambil yang E ya, telepon dulu kemudian mengambil keputusan setelah mengetahui arahan dari pimpinannya, dan tentunya berdasarkan kondisi saat itu, berdasarkan situasi dan juga fakta yang terjadi pada saat tersebut ya. Jadi kita harus memang mendiskusikan dulu kepada pimpinan dengan cara menelpon, dengan cara menghubungi baik via WA ataupun dan sebagainya. Itu kan teknis, tapi kuncinya adalah harus ada yang namanya diskusi dan juga komunikasi tadi ya. Seperti itu. Kalau yang A ini kita fokusnya hanya bersifat mencoba menenangkan ya, belum kemudian langsung mengambil tindakan yang kemudian bisa langsung kepada inti sari dari pertanyaannya gitu. Baik teman-teman, nomor 34 ada yang mau ditanyakan dulu? Saya tawarkan atau mau ada dikonfirmasi 34? Izin Silakan. Bang bertanya Bang. Bang tes-tes. Silakan Mas Sitorus. Itu Bang, kalau yang D, nah, kalau kalimatnya diganti mengambil keputusan menurut apa peraturan perusahaan, apakah jawabannya tetap yang E? Kalau yang D itu diganti dengan mengambil sesuai dengan tetap yang E, karena yang kalau misalkan jawabannya itu diganti, saya akan mengambil keputusan berdasarkan SOP misalkan perusahaan, tapi kan itu kan hanya satu konkret, itu hanya satu klausa Mas.
hanya satu tindakan. Kalau yang E kan dia menelpon pimpinan, kemudian mengambil, kan ini kan ada dua toh. Menelpon itu Jikalau satu, jikalau kemudian mengambil. pimpinannya izin Bang, jikalau pimpinannya sedang sibuk tidak bisa diganggu atau Nah, itu beda lagi, sedang Mas. Itu beda, itu akan berbeda jawaban lagi kalau itu namanya. Kalau pimpinannya nggak sibuk, kalau pimpinannya nggak sibuk, maka kalau dia sibuk, pimpinan sibuk, dia maka jawabannya adalah sesuai dengan SOP perusahaan. Kalau misalkan memang tidak bisa dihubungi ya, karena tadi kalau soal berubah dia nggak bisa, tetap jawabannya mas, tetap berubah ya. Karena kita bukan TIU yang kemudian atau bukan matematika yang kemudian jika ada hal-hal yang sedikit itu nggak ngaruh. Kalau di TKP sangat ngaruh dia mas, karena ya tadi fakta-fakta yang kecil itu akan mempengaruhi jawaban yang besar gitu ya mas. oke. Terima kasih Mas ya. Siap mas, terus ya, mantap Oke mas. Mas. Oke, ada lagi yang mau teman-teman tanyakan? Kelima ya. Nah, pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor ya. Hal ini karena jalanan macet ya, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak ya. Dan stuck, stuck itu artinya apa? Nggak bergerak ya. Stuck cukup lama di jalan raya, sehingga pada saat itu Anda hampir terlambat ya. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absensi ya. Mungkin kalau sekarang namanya apa? Fingerprint tahu ya? Finger itu ya. Nah, itu. Melakukan absen berbasis teknologi. Jadi teman-teman juga harus bisa men-highlight ataupun menggarisbawahi kata-kata yang penting ya, kata kunci ya. Nah, jika di sini Anda telat absen, maka Anda dianggap tidak hadir ya. Pada saat hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat ibu-ibu sedang kebingungan ya untuk mencari pelayanannya. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas belum hadir ya. Nah, ini. Ya, artinya bagaimana kemudian kita adanya partisipasi ya Mas Mbak ya. Bagaimana memberikan adanya inisiatif yang kemudian berkontribusi atas hal tersebut ya. Nggak boleh kita langsung kemudian hanya menyuruh menunggu ya, karena itu tidak ada esensi ya, kurang esensinya, tidak kemudian tidak berkontribusi secara langsung seperti itu. D nggak Bang? Ya, yang A ya Mbak, memberitahu ke tempat lain kemudian absen ya. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan sampai di sini? Silakan. Yang A ya, oke. Kemudian 36. Nah ini. Hari ini saya mendapatkan kesempatan libur ya.
karena sebelumnya sudah lembur 3 hari, jadi mendapatkan dispensasi ya, libur karena sudah melaksanakan tugas yang berat ya, 3 hari berturut-turut ya. Karena akan mengajak keluarga, maka saya meminta izin kepada atasannya agar diizinkan menggunakan kendaraan mobil dinas di sini ya. Tetapi saat perjalanan pulang, mobil tiba-tiba bergesekan dengan motor. Ini artinya apa? Terjadi kecelakaan atau ya intinya tragedi gitu ya. Pulang mobil tiba-tiba mengalami gesekan dengan kendaraan bermotor ya, sehingga menimbulkan bekas. Maka apa yang terjadi? Harus ada apa namanya teman, aspek tanggung. Nah, yang A, akan saya usahakan memperbaiki sendiri sehingga pada saat kembali itu sama bagus seperti saat pertama kali dipinjam. Bisa itu. Yang B, melaporkan apa yang terjadi dan berjanji akan memperbaiki. Ini juga bisa ya. Jadi yang lebih yang B ya. Artinya teman-teman harus mengaku salah dulu ya. Artinya ya mengakui apa kesalahannya ya. Gini, kenapa kok yang B? Karena gini, ini kita harus ada aspek tanggung jawab ya. Kemudian kita juga harus mempertanggungjawabkan mobil yang kita pakai tadi itu kan mengalami apa ya, insiden ya. Kita harus menanggung jawab atas kondisi tersebut sehingga kita harus perbaiki, kita harus bertanggung jawab atas mobil tersebut. Oke, ada yang mau tanya teman? Silakan. Coba bandingkan sama yang E Bang dah. Itu kan karena di B berjanji. Kalau berjanji kan belum tentu benar. Sedangkan di E, apapun keputusan yang diambil saya akan terima. Berarti fix Berarti apapun keputusannya, ya berarti dia terima. Mau disuruh tak ganti kah, perbaiki kah, berarti pasti dia dia akan. menerimanya setelah diberikan keputusan, Mas. Enggak Mas, ini kan dia kan awalnya menceritakan dulu Mas. Semuanya kepada Mm-mm. atasan, sama dengan B melaporkan kepada Nah, atasan. Cuman bedanya di B itu ada kata berjanji Mas. Kalau berjanji itu kan bisa dilakukan, bisa tidak, atau ya, dalam arti pasti. oke. Gini, saat B sama E, B ini ada berapa dia? Ada berapa makna? Belum tentu ditepati lah Mas kalau berjanji Mas. Kalau yang E, Ya apa? apapun keputusan yang diambil akan dilakukan. Apakah bisa yakin? Iya lah Mas. Nah, berjanji nggak yakin? Kalau berjanji kayak mana ya Mas ya? Bersumpah saja masih enggak masih bisa Nah, diingkari apalagi berjanji. di situ Mas. Jadi kita kan di sini Eh, berbicara teorinya ya Mas ya. eh. Ketika ada dua, gini Mas, karena yang itu nggak ada inisiatif Mas dia Mas. Kan dia menceritakan semuanya buat apa? Buat kemudian akan menerima keputusannya ya. Bukan Mas, kan ini kan istilahnya kan Mas, ini kan mobil dinas nih. Mm-mm. Eh, seharusnya kan harusnya kita itu kan kalau kita membuat rusak ataupun Mm-mm. lecet-lecet gitulah. Awalnya Mm-mm. kan kita harus laporkan dulu kepada bos. Jadi kan nggak mungkin kita Ah, laporkan belum ada perintah perbaiki atau gimana tuh, langsung apa kita perbaiki aja. nggak bisa Sedangkan Mas. Di sini kan ini buat ini Mas, ini buat keluarga Mas, bukan buat kendaraan dinas Mas. enggak Mas, Kecuali, mobil maksudnya mobil yang dipakainya ini kan mobil mobil dinas. iya, justru itu Mas, Ah, mobil dinas yang digunakan untuk keperluan. iya, ngerti Nah, ya Mas. Baru kan dia bergesekan gitu mobilnya itu yang dipakainya itu. Jadi mm-mm. hal apa yang akan dilakukan itu yang masuk soalnya kan. Iya, Ya menurut awal sih kan
ini ya pas lah di awal kalimat B sama E benar, melaporkan Heeh. sama menceritakan. Yang bedanya itu di kalimat keduanya. Di kalimat keduanya saya berjanji kan sini kan, Ya. berjanji akan, memberjanji akan berarti kan belum pasti dilakukan. Sedangkan yang E itu Oke. apapun, apapun keputusan. Eh, Oke. Berarti segala keputusan yang diambil, istilahnya kalau kita di pengadilan, udah diputuskan hakim, ya berarti apa yang diapakan oleh hakim tersebut dapat wajib Ya, dilaksanakan. saya paham Mas. Ini gini Mas, konsep di TKP ini kita bukan hukum ya Mas. Artinya kan bagaimana tanggung jawab kita dan juga integritas kita ya Mas. Kenapa yang B itu lebih tinggi? Karena yang B itu ada inisiatif, asumsi kita dalam soal ya Mas. Paham kan? Ya Mas, benar. Melaporkan dan kemudian akan berjanji memperbaiki. Artinya kita tanpa kemudian adanya ataupun tanpa ada keputusan dari itu kita udah memperbaiki gitu Mas. Berjanji memperbaiki gitu ya. Kalau yang artinya asumsinya apa? Adalah kita akan menerima kemudian ketika para pejabat ataupun tadi ini baru memberikan keputusan gitu Mas. Itu yang kemudian dia menyebabkan dia lebih tinggi gitu. Karena ya berjanji pun bersumpah pun ya kalau faktanya nggak ada yang benar Mas ya, tapi kan kita berasumsinya kepada teori yang ideal seperti itu Mas terus ya. Oh, Hmm. Ya kalau gila Mas. misalkan Oke kita Mas. mau mau konkretkan Mas, semua yang kita pelajari pun sebenarnya sia-sia Mas. Sebenarnya ya, ya nggak. Iya Mas. Kalau mau kita konkretkan dengan fakta yang ada di lapangan maksudnya ya, iya kan? Oke Mas. Thank you Mas ya. Aman Mas, sama ya. Oke Mas. Tapi yang itu tetap besar Mas, yang 4 ya. Iya Mas. Ya. Oke Mas. Oke, itu. Lanjut, nah ini kapan ini? Di tempat saya ya, setiap 3 bulan ya, kemudian masing-masing divisi ya itu memang harus menyerahkan laporan ya. Kebetulan saya dan beberapa rekan itu merupakan orang yang dipilih ya untuk mengerjakan laporan itu ya. Saat akan menyerahkan laporan, atasan meminta perbaikan ya, meminta perbaikan pada beberapa part atau pada beberapa bagian gitu ya, karena dianggap kurang jelas. Nah, mendengar hal itu, nah apa ini? Apa ini? Yang mm-mm. Ini lebih ke yang mana? C, enggak. Di tempat saya bekerja, setiap 3 bulan sekali masing-masing divisi atau departemen harus menyerahkan ya. Oke, kebetulan saya dan beberapa rekan orang yang terpilih untuk mengerjakan laporan itu. Saya akan menyerahkan laporan, atasan meminta perbaikan pada beberapa bagian karena dianggap kurang jelas ya. Nah, mendengar hal itu saya akan oke, yang mana? Ya, opsi A ya. Bagaimana meminta maaf, minta tolong, dan terima kasih itu adalah kata-kata yang kemudian menjadi inti ya dari apa namanya dari TKP itu sangat-sangat penting ya. Minta maaf, minta tolong, dan terima kasih.
Oke, next ya. Tiga delapan ya ini. Next. Hari ini Anda diundang menjadi narsum ya dalam sebuah acara seminar ya yang diadakan oleh instansi daerah ya. Dalam perjalanan tiba-tiba mobil yang Anda kendarai mogok ya dan membuat macet ya. Meski sudah Anda coba perbaiki, mobil belum hidup ya. Padahal seminar 25 menit lagi. Pada situasi ini apa yang Anda lakukan teman-teman? Pasti bingung ini. Maksudnya kalau kita dalam faktanya ya. Jadi nggak mungkin C ya. Nggak mungkin. Lebih kepada mana teman? Opsi yang C, eliminasi ya. C itu bukannya solusi tapi justru masalah ya. Lebih ke yang A ya. A itu lebih cepat ya. Yang A itu kan menelpon keluarga atau tamu ya atau teman ya. Dalam kondisi faktual itu kan akan lebih praktis ya. Lebih cepat mobilnya bisa dititipkan maka lebih cepat juga kita bisa menghadiri seminar ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman lihat ya. Bagaimana logisnya mana yang paling cepat yang kemudian tidak membuang-buang waktu ya. Bukannya yang dia, Bang. Yang D kan ke bengkel ya Pak. Karena kan angkot dia kayak berhenti-berhenti gitu, Bang. Kalau taksi enggak. Angkot ya. Tapi dia kan ini Mbak ke bengkelnya nih yang lama. Yang A-nya. Opsi pertamanya ya. Itu kan memanggil bantuan sisi jalan agar mobil dapat derek ya. Ini kan juga makan waktu nih. Kalau yang A ini kan menelpon keluarga dan teman ini kan cepat ya. Kemudian menggunakan angkot ya ke tempat seminar. Menurut saya sih yang C sih Bang. Yang C, Iya yang C, memanggil bantuan si jalan agar dapat diderek ke bengkel kemudian akan saya menggunakan taksi. karena Karena kan alasannya kan dia memanggil untuk bantuan orang lain agar mobil itu bisa diderek ke bengkel. Jadi alasannya tuh karena untuk memberi bantuan Bang kepada orang lain Bang. ya itu yang D itu bisa ya, tapi itu ya di bawahnya yang A ya. Maksudnya itu 1 poin lebih rendah karena tadi karena dia kemudian kan makan waktu ya, memakan waktu untuk kemudian waktunya kan tinggal 20 menit lagi nih. Dia harus memanggil bantuan derek kemudian mengantarnya ke bengkel baru melanjutkan gitu ya. Itu teman-teman nggak salah ya yang D yang C itu tapi tadi
kita akan mencari poin yang kemudian paling tinggi seperti itu ya, teman-teman. Yang B itu kurang ya. Oke, jadi yang A, D ya, A baru D seperti itu. Nah, Izin benar. bang, izin dulu bang. Bang, izin dulu bang. Yang A Silakan itu Mas. bang, itu yang A-nya itu bang, kalau di telepon keluarganya itu temannya itu ditunggu lagi datang atau gimana bang? Atau cuma ditelepon doang, memberitahu untuk nitip mobil? Iya, telepon doang. Oh, telepon doang ya? Dia kan lebih cepat Mas, lebih cepat ya. Ya ya bang. Saya pikir ditunggu lagi, kalau ditunggu lagi kan makin lama. Enggak. Ini langsung dia ya. Oke bang, siap bang. Benar. Nah, ini. Saya merupakan petugas publik ya di salah satu kantor kementerian ya. Sudah tugas saya untuk memproses berkas ya, atau sekedar memberikan informasi ya. Suatu saat teman saya yang ditempatkan di loket pelayanan mendapat telepon bahwa orang tuanya dirawat di rumah sakit karena penyakit. Mendengar itu saya akan apa? Nah ini. Kalau orang tua kemudian ini itu boleh diutamakan ya. Orang tua melahirkan itu boleh ya, kecuali kalau jalan-jalan ya. Yang C. Yang A, turut berduka dan mendoakannya, ini kurang ya. B kurang juga, C kurang. Yang E ya, sesegera mungkin menyelesaikan. Jadi kita itu boleh membantu teman ya, apalagi kondisi yang darurat justru wajib ya, tapi jangan sampai dia itu kemudian nggak bisa ini ya apa, jangan sampai pekerjaan utama kita terbengkalai ya. Jadi harus yang pekerjaan utama kita sudah, baru bisa yang menggantikan pekerjaan orang lain seperti itu. Oke, jadi yang E ya. Nah itu. Jadi tadi jangan sampai 40. Nah ini saat jam istirahat ya, ada dua rekan yang berdebat gitu ya, membicarakan topik tertentu ya. Nah, ini menggibahkan misalnya ya, misalkan ya. Mendengar perdebatan ini yang heboh ya, saya akan apa? Yang akan dilakukan mendengar perdebatan ini
saat jam istirahat ya, ada dua rekan yang berdebat ya, membicarakan topik tertentu. Apa yang harusnya dilakukan adalah yang D ya, ya benar. Artinya kita tanyakan dulu ataupun kita pastikan dulu mereka itu berdebatnya karena apa ya? Karena di dalam konteks tes karakter pribadi juga ya, kan harus juga menghindari hal-hal yang terkait dengan pertikaian juga ya, seperti perdebatan ataupun permusuhan seperti itu. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan dulu, silakan teman-teman. Biasa saja itu dalam TKP tidak diperkenankan ya Mbak, biasa saja ya. Itu artinya kita tidak punya effort, tidak punya kontribusi di situ ya. Artinya ya udah acuh tidak acuh ya, itu sangat-sangat kurang ya dalam aspek tes karakteristik pribadi ya. Satu, hari Kamis ini adalah hari libur nasional ya. Tapi tidak bagi kantor saya yang mewajibkan semua pegawai masuk ya. Karena ada target yang harus tercapai ya. Hari Kamis ini merupakan hari libur ya. Tapi tidak bagi kantor saya yang mewajibkan semua pegawai masuk karena ada target yang harus tercapai. Mengetahui hal ini, saya dan rekan-rekan akan ini artinya bagaimana loyalitas kita ya terhadap perusahaan ya, terhadap pekerjaan ya, terhadap bagaimana profesionalisme kita dalam bekerja ya teman-teman ya. Artinya apa? Kalau misalkan memang harus bekerja pada saat libur ya harus kita terima ya, tidak boleh kita kemudian mengeluh ataupun kemudian kita itu seperti tidak menerima, apalagi ini aspeknya adalah terkait dengan kerja dalam suatu perusahaan ataupun instansi seperti itu. Yuk, 4 soal lagi ya. Sebagai seorang pekerja ya di perusahaan, baik di perusahaan swasta maupun negara,
kita selalu dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan baik ya. Maka dari itu, agar dapat memenuhi harapan perusahaan, saya akan apa guys? Memenuhi harapan perusahaan. Memenuhi yang mana guys? Yang E ya. Jadi di dalam tes karakter pribadi itu kata-kata seperti perencanaan, evaluasi, refleksi itu memang dibutuhkan, memang menjadi dasar utama dari segala penyelesaian konflik ya. Baik itu konflik yang kemudian sederhana maupun yang kompleks seperti itu teman-teman. Jadi yang E ya. A, B, C, D itu nggak salah, tapi kemudian yang paling bisa memberikan dampak adalah yang E. (43) Baru-baru ini divisi saya menjadi sorotannya karena salah satu pegawai melakukan kecurangan itu ya. Kecurangan dalam sistem penggajian ya. Sebagai pimpinan tentunya saya sangat malu akan hal ini. Saat ditanya, dasar dia melakukan hal itu karena ada istrinya yang sakit ya. Jadi dia melakukan itu karena ada sesuatu teman-teman. Dan butuh biaya yang besar ya. Nah, mendengar hal ini maka apa teman-teman? Jadi intinya dia melakukan kecurangan karena sesuatu yang tidak sengaja ataupun sesuatu yang kemudian terpaksa ya. Nah ini dia. Ini. Ini dia pilihan jawabannya. Oke, yang lagi guys. Ya, B ya. Memastikan kebenaran ya, karena kan banyak sekali ya beberapa hal ini untuk mengelabui ya. Jadi dia itu apa ya? Belum pasti kebenarannya, kemudian kita mengikuti arus gitu. Jadi jangan sampai terjadi arusnya. Kita pastikan dulu bagaimana validasi ataupun validitasnya, baru kemudian kita mengambil tindakan seperti itu. Oke, 44. Next ya. Atasan Anda memberikan tugas ya untuk diselesaikan hari ini juga. Agar pengerjaan cepat, maka atasan memberikan kebebasan ya untuk memilih satu orang rekan untuk diajak kerja sama. Maka dari itu saya akan memilih apa? Yang bagaimana? Nah ini. Jadi kalau kayak gini kan mindset ya. Tapi
sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan ya gitu. Jadi harus kemudian yang memang benar-benar adalah ideal ya. Bagaimana Mas cara mengetahui itu ideal adalah yang kemudian benar-benar sesuai dengan kemampuan umum ya, yaitu bisa mengkomunikasikan ya, bisa mengkoordinasi seperti itu. Oke, terakhir 45. 45. Di tempat Anda kerja ada pegawai ya yang sangat dipercaya oleh pimpinan melebihi para karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun ya. Maka apa sikap Anda teman-teman terhadap ini? Nah ini, jangan ini ya, apa namanya bahasanya itu kemudian licik ya. Jadi harus sesuai juga ya sebenarnya. Jangan carmuk ya. Ya. Yang B ya, artinya kita tetap bekerja sesuai dengan rules kita agar kemudian kita bisa memberikan contoh ya, bisa memberikan teladan kepada teman-teman yang lainnya seperti itu. Karena di sini adalah ketika ada sesuatu yang menonjol, kemudian kita harusnya termotivasi ya untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Oke teman-teman ya, sudah selesai ya. Alhamdulillah 15 soal ya, nanti ada recordnya dari Kak Ihsan ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya setelah ini ya. Semoga hari ini bisa berkah ya dan juga untuk semua. Ada yang teman-teman tanyakan silakan sebelum saya tutup. Dari teman-teman silakan untuk materi malam hari ini. Oke, baik teman-teman kalau tidak ada ya, selamat beristirahat ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup teman-teman, terima kasih ya Mas Airi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Kak Aisan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Volta. Aman. Oke, nanti jangan lupa rekapannya Kak. Siap Kak Awan. Oke. Ya, untuk jadwal besok, kemungkinan besok ada 2 kali Zoom, jam 4 sore sama jam 8 malam ya. Jam 4 sore dari Hore Digital, nanti linknya akan di-share ke grup, dan jam 8 malam ada dari SKD dari Rakornas ya, Zoom SKD dari Rakornas. Untuk linknya yang dari Zoom Rakornas jam 8 malam hanya di-share ke grup-grup Rakornas dan paket bimbel premium yang ada digital. Kalau yang dari Hore Digital itu nanti di jam 4 sore materinya Tiu akan di-share di grup-grup diskusi dan belajar di WA sama Telegram ya. Grup diskusi dan belajar di WA binaan bimbel Hore Digital yang di Telegram maupun WA. Oke, karena udah malam mungkin abang tutup aja. Oke, selamat malam semuanya.